Shalom, saudara-saudara yang dikasihi, yang diberkati Tuhan. Hari ini saya kembali untuk berbagi kebenaran firman Tuhan yang bertolak dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai ayat yang ke-62. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Anda mengalami sebuah kegagalan dalam hidup saudara ketika saudara mengiring Tuhan? Atau mungkin pernahkah Anda merasa jatuh begitu dalam sampai Anda merasa tidak layak lagi berdiri di hadapan Tuhan atau datang di hadapan Tuhan? Hari ini saya ingin sampaikan bahwa Anda tidak berjalan sendiri, tetapi ada Yesus yang terus memperhatikan kehidupan saudara ketika saudara mulai jatuh, mulai lemah, dan mulai putus asa. Hari ini kita akan belajar dari seorang murid Yesus yang begitu luar biasa, tetapi juga pernah mengalami sebuah kegagalan yang sangat mendalam. Itulah Simon Petrus. Dia adalah murid yang pernah berjalan di atas air. Bahkan Simon Petrus adalah murid yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tetapi pada akhirnya Simon Petrus jugalah yang menyangkal Yesus sampai 3 kali ketika di malam waktu Yesus ditangkap. Namun kisah ini tidak berakhir dengan sebuah kegagalan. Dan saya percaya saudara-saudara juga yang pernah jatuh dan yang pernah jauh daripada Tuhan Yesus, sebagaimana Petrus dipulihkan, maka saudara juga pasti dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita melihat dan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini untuk lebih dalam lagi kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara pada hari ini. Yang pertama, saudara, kita melihat awal daripada kejatuhan Petrus adalah ketika dia mulai mengikuti Yesus dari jarak yang sangat jauh. Lukas pasal 22 ayat 54b, di mana ada sebuah kalimat yang sederhana yang sangat menggugah hati di dalam ayat ini, di mana Alkitab berkata bahwa Petrus mengikuti Yesus tetapi dengan jarak yang sudah jauh. Ini bukan berbicara soal jarak fisik, tetapi ini merupakan gambaran kondisi hati dari Petrus pada waktu itu. Petrus masih mengikuti Yesus, tetapi tidak lagi dengan kedekatan yang intim. Dia berjalan, tetapi dari kejauhan dia mengikuti Yesus. Dia tidak berani lagi berdiri di samping Yesus sebagaimana biasa yang dia lakukan. Sebelum waktu Yesus ditangkap, Petrus adalah murid yang selalu berada di samping daripada Yesus. Namun apa yang terjadi? Kemudian mengikuti Yesus dari jauh adalah sebuah gejala kerohanian, di mana rohani yang mulai dingin. Ini adalah langkah awal kejatuhan rohani orang-orang yang mengikuti Tuhan. Ketika saudara mulai tidak lagi setia di dalam berdoa, bahkan ketika saudara mulai jarang untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan mungkin pelayanan mulai menjadi sebuah beban, bukan sebuah kehormatan bagi saudara yang dipercayakan dalam pelayanan. Bahkan mungkin saudara-saudara masih saja beribadah, tetapi hati saudara mulai menjauh daripada Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Petrus yang dulunya berkata, "Sekalipun semua orang meninggalkan engkau, maka aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Itu kita bisa baca di dalam Markus pasal 14. Yesus tidak merubah posisinya, tetapi Petrus justru yang mulai menjauh daripada Yesus. Ini adalah gambaran bahwa di hari-hari ini juga ada banyak orang yang percaya dan mulai menjauh kepada Yesus. Ketika jarak kita dengan Tuhan mulai menjauh, maka saudara, ini akan membuka sebuah peluang untuk dosa mulai masuk dalam hidup saudara. Coba kita perhatikan alurnya bagaimana Petrus jatuh. Yang pertama, saudara-saudara, Petrus tidak berjaga-jaga waktu dia berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Yesus berkata, "Tidakkah engkau sanggup berjaga dengan aku 1 jam saja?" Kemudian yang kedua, Petrus mengikuti Yesus, tetapi dia sudah memiliki jarak yang begitu jauh. Dan yang ketiga, justru
Petrus duduk di antara orang-orang dunia, yaitu orang-orang yang bersama-sama pada waktu itu menangkap Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dari poin-poin tersebut membawa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Kita temukan dalam Lukas pasal 22 ayat 57 sampai 60. Saudaraku, Mazmur pasal 1 ayat 1 memberikan prinsip yang serupa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, yang bahkan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Coba mari kita perhatikan proses yang menyebabkan penurunannya iman daripada Petrus. Coba kita lihat. Pertama, Petrus berjalan, tetapi dia menjaga jarak. Dia sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Kemudian kedua, dia berdiri bersama-sama dengan orang-orang yang menangkap Yesus. Dan yang terakhir, dia duduk bersama dengan orang-orang yang menolak Yesus. Itulah yang terjadi pada Petrus. Dari awalnya dia mengikuti Yesus, dia berjalan, kemudian berdiri bersama para prajurit. Kemudian yang pada akhirnya dia duduk dan kompromi bersama dengan orang-orang yang berdosa, yang menolak Yesus. Ini yang membuat pada akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Sebab itu, saudara-saudara, apa yang menjadi solusi supaya saudara bisa kembali datang kepada Tuhan? Maka hari ini saya berkata, mendekatlah kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan dirimu tetap di dalam kondisi mengikuti Yesus, tetapi dengan jarak yang sangat jauh. Yakobus pasal 4 berkata bahwa mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Yesus rindu selalu punya hubungan yang dekat dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus tidak pernah menolak orang yang mau datang mendekat kepada Yesus, apalagi dengan hati yang sangat hancur. Saya coba memberikan ilustrasi bagi saudara. Coba bayangkan seorang anak kecil yang berjalan di belakang ayahnya dan berada pada posisi yang sangat gelap. Semakin dia menjauh dari cahaya ayahnya, maka semakin sulit untuk dia melihat ayahnya. Bahkan saya percaya, semakin besar kemungkinan anak itu akan tersandung dan jatuh. Demikian juga dengan kita. Semakin kita menjauh dari Yesus, maka semakin besar peluang kita untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika saudara-saudara mendekat dengan Yesus, dengan terangnya yang ajaib, maka terangnya akan menerangi jalan saudara, sehingga tidak mudah tersandung dan jatuh. Petrus jatuh bukan karena dia lemah semata, tetapi karena dia mengizinkan jarak yang terbentuk antara pribadinya dengan Yesus yang adalah Tuhan yang selalu menolong dia. Hari ini mari kita kembali periksa, evaluasi kehidupan kita masing-masing. Apakah saudara masih dekat dengan Tuhan? Atau apakah saudara sudah mulai mengikut Yesus tetapi dengan jarak yang jauh? Tuhan tidak pernah menjauh daripada saudara dan saya, tetapi seringkali kitalah yang menjauh daripadanya. Kemudian poin yang kedua, kita melihat bahwa sampai 3 kali Petrus melakukan penyangkalan terhadap Yesus. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-60. Seorang hamba perempuan menatap Petrus dan berkata, "Orang ini juga bersama dengan dia." Dan Petrus menjawab, "Aku tidak mengenal dia." Petrus mulai menyangkal bukan karena dia tidak tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Tetapi saya percaya bahwa Petrus takut kehilangan posisinya. Atau mungkin dia takut kehilangan nyawanya. Atau bisa saja mengganggu kenyamanannya. Penolakan kedua dan ketiga pun terjadi. Dan yang terakhir bahkan disertai dengan sumpah. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 74. Maka mulailah ia mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak mengenal orang itu."
Dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk menyangkal adalah arneomai, yang berarti memutus hubungan atau melepaskan ikatan. Petrus bukan hanya bilang bahwa tidak mengenal Yesus, tetapi justru dia melepaskan identitasnya sebagai seorang murid, sebagaimana arti dari bahasa aslinya. Kemudian bagian yang ketiga, saudara-saudara, kita melihat tatapan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Bahkan air mata yang keluar daripada Petrus ketika dia mengalami pertobatan. Waktu ayam berkokok, dan saat itu juga Yesus berpaling dan memandang Petrus. Saudara-saudara, coba kita bayangkan tatapan Yesus yang bukan penuh dengan amarah karena melihat Petrus yang menyangkal Yesus, tetapi tatapan Yesus penuh dengan belas kasihan. Tatapan Yesus yang saya percaya dia berkata bahwa, aku tahu bahwa Petrus, satu kali kamu akan jatuh, tetapi aku mau berkata kepadamu bahwa aku mengasihi engkau. Tatapan yang mengingatkan Petrus akan firman Tuhan. Sebelum ayam berkokok, maka hari ini engkau akan menyangkal aku sampai 3 kali. Dan Petrus pun keluar dan menangis sedih. Itu adalah sebuah awal pertobatan Petrus yang sangat luar biasa. Ketika hati daripada Petrus hancur, bahkan ketika dia sadar bahwa dia telah melukai hati Tuhan, ini yang membuat Tuhan kembali memulihkan keadaan Petrus. Yang berikut, saudara-saudara, pemulihan yang terjadi sebagaimana kita tahu dalam Injil Yohanes pasal 21, di mana Petrus tidak berhenti pada air mata saja. Setelah kebangkitan Yesus, Yesus menemui Petrus di tepi danau dan bertanya sampai 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bukan kebetulan saya percaya Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, karena Petrus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan pada akhirnya, setiap jawaban Petrus, waktu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Yesus, aku mengasihi engkau. Dan akhirnya Yesus memulihkan panggilannya terhadap Petrus, dan Yesus berkata, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Tuhan tidak menyerah pada saat saudara jatuh. Bahkan dia akan memulihkan serta memanggil kembali ketika saudara jatuh. Demikian Petrus yang dulunya menyangkal, kini menjadi seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa. Waktu hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta pertama, maka Tuhan menggunakan Petrus dengan begitu luar biasa, sehingga waktu dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kegagalan bukan akhir dari sebuah cerita, jika ketika saudara mau bertobat dan kembali kepada Yesus. Hari ini saya mau bertanya, apakah engkau mengikut Yesus, tetapi jarakmu sudah mulai menjauh daripada Yesus? Apakah engkau pernah menyangkali, entah itu lewat perkataanmu, bahkan mungkin perbuatan-perbuatanmu yang menyangkal bahwa engkau pengikut Yesus? Atau mungkin gaya hidupmu yang mungkin menyakiti hati Tuhan? Yesus tidak sedang menunjuk kamu dengan jarinya, tetapi dia memandang kamu dengan penuh dengan belas kasihan, seperti sebagaimana Yesus memandang Petrus. Bahkan Yesus berkata, aku tahu engkau akan jatuh, tetapi aku sudah mati di atas kayu salib bagimu, dan aku mau menebus dosa-dosamu. Sebab itu aku berkata, kembalilah kepadaku. Kalau ada di antara kalian yang mungkin belum percaya, hari ini adalah waktunya untuk kembali menyerahkan hidupmu kepada Yesus.
Dan kalau ada yang menyaksikan video ini, yang mungkin pernah jatuh, hari ini adalah waktu yang tepat untuk kembali datang kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi, yang diberkati Tuhan, saya mau berkata hari ini, bahwa Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat yang mengampuni dosa-dosa umat manusia di muka bumi ini. Tetapi saya mau berkata, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang sangat baik, yang mau memulihkan kehidupan saudara, yang mau bertobat dan berbalik datang kepada Tuhan. Kalau engkau mungkin merasa seperti Petrus hari ini, engkau yang pernah jatuh, engkau gagal, bahkan engkau mungkin sedang malu, saya mau berkata, datanglah kepada Tuhan Yesus. Saudara, Yesus berkata, anakku, aku tidak akan membuang engkau. Aku memanggil engkau kembali, dan aku ingin memulihkan keadaanmu. Karena aku mau engkau tetap dekat denganku, dan mau memberkati engkau. Saudara, mari kita berdoa selalu. Mintalah bahwa Tuhan pulihkan kami. Tuhan, kami mau dekat kembali kepadamu. Tuhan, kami rindu kembali dipakai oleh engkau. Dan biarlah apa yang menjadi rencanamu itu terjadi dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu berkata bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Demikian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini dibangkitkan iman saudara, dikuatkan kembali, dan senantiasa dekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Haleluya. Amin.